Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Ini kejadian sekitar tahun 2015, di sebuah desa yang nggak terlalu terpencil, tapi juga nggak bisa dibilang kota. Desa yang masih ada sawah, masih ada hutan kecil di pinggir, dan orang-orangnya saling kenal satu sama lain. Di situ ada satu keluarga, yang awalnya biasa aja, namanya Pak Surya. Dulu dia cuma buruh angkut di pasar, penghasilannya pas-pasan. Istrinya jual gorengan di depan rumah. Anaknya satu, cowok, umur 9 tahun waktu itu. Namanya Damar. Kehidupan mereka sederhana banget. Rumah papan setengah tembok, atap seng yang kalau hujan berisik banget. Pak Surya dikenal orangnya pendiam, nggak banyak bicara, tapi bukan tipe yang bikin orang curiga. Cuma belakangan, sebelum semuanya berubah, dia kelihatan beda. Lebih sering menyendiri, lebih sering pulang malam. Awalnya karena utang. Usaha kecil yang dia coba buka gagal. Dia sempat minjam ke koperasi desa, lalu minjam lagi ke tetangga. Lama-lama kabar soal utangnya mulai menyebar. Orang-orang mulai bisik-bisik kalau rumah Surya hampir disita. Istrinya sempat terlihat nangis di teras suatu sore. Terus tiba-tiba semuanya berubah. Nggak ada angin, nggak ada tanda. Dalam waktu 3 bulan, rumah papan itu direnovasi total. Jadi rumah 2 lantai, cat putih, pagar besi, motor baru terparkir di depan. Istrinya nggak jualan lagi. Pak Surya berhenti kerja di pasar. Katanya buka usaha sendiri. Tapi nggak ada yang tahu usaha apa. Orang desa awalnya cuma kagum. Rezekinya naik, kata mereka. Tapi makin lama makin terasa aneh. Karena nggak ada usaha jelas yang kelihatan. Nggak ada toko, nggak ada sawah baru. Tapi uang seperti ngalir terus. Dan satu hal lagi yang bikin suasana berubah pelan-pelan, Damar. Anaknya yang dulu ceria, sering main bola di lapangan, tiba-tiba jadi pendiam. Sering berdiri sendiri di depan rumah waktu maghrib, menatap ke arah hutan kecil di ujung desa. Kalau dipanggil, dia kayak telat respon. Kadang senyum sendiri tanpa alasan. Tetangga sebelah rumah pernah cerita ke ibu gue waktu itu. Katanya beberapa kali lihat Damar jalan sendirian jam 11 malam ke arah belakang rumah, yang langsung tembus ke kebun kosong. Waktu ditanya, katanya cuma bilang, ada yang manggil. Awalnya orang pikir cuma anak kecil imajinasi tinggi. Sampai suatu malam, terdengar suara tangisan keras dari rumah Surya. Bukan tangisan anak kecil biasa, tapi seperti orang dewasa menahan sakit. Tetangga nggak berani masuk, cuma dengar suara istri Surya teriak panik. Besok paginya, Damar nggak kelihatan lagi. Pak Surya bilang anaknya sakit dan dibawa ke rumah saudara di kota untuk berobat. Tapi anehnya, beberapa hari setelah Damar pergi, rumah Surya makin terlihat makmur. Satu mobil bekas masuk ke garasi. Renovasi bagian belakang rumah diperluas. Dan yang bikin orang mulai benar-benar merinding adalah satu hal kecil yang hampir nggak disadari. Setiap malam Jumat Kliwon, lampu belakang rumah Surya selalu mati. Dan dari arah kebun kosong itu, kadang terdengar suara seperti orang menggali tanah. Di episode berikutnya, kita masuk ke kenapa Surya sering terlihat ke hutan kecil sebelum rumahnya kaya. Siapa orang tua misterius yang datang beberapa minggu sebelum perubahan itu terjadi, dan apa yang sebenarnya terjadi pada malam ketika tangisan Damar terakhir kali terdengar. Sebelum rumah Pak Surya berubah drastis, sebenarnya ada satu hal yang cuma diperhatikan segelintir orang. Sekitar 2 bulan sebelum renovasi dimulai, sering terlihat seorang lelaki tua datang ke desa itu.
bukan orang sini. Bajunya selalu hitam lusuh, rambutnya panjang setengah bahu, dan jalannya pelan tapi mantap. Dia nggak pernah mampir ke warung, nggak pernah ngobrol sama siapapun. Langsung masuk ke rumah Surya lewat pintu belakang yang mengarah ke kebun kosong. Awalnya orang pikir itu mungkin saudara jauh, tapi anehnya, tiap kali lelaki tua itu datang, Surya selalu kelihatan lebih gelisah dari biasanya. Pernah suatu sore, tetangga yang lewat belakang rumah dengar Surya ngomong keras, "Saya cuma mau cukup, nggak lebih." Lalu suara lelaki tua itu jawab pelan, "Cukup itu mahal." Kalimat itu sempat jadi bahan bisik-bisik kecil, tapi karena nggak ada yang tahu pasti, semua cuma jadi cerita angin lalu. Beberapa minggu setelah lelaki tua itu bolak-balik datang, Surya mulai sering ke hutan kecil di ujung desa. Bukan siang hari, tapi menjelang maghrib atau bahkan lewat tengah malam. Orang yang kebetulan lewat pernah lihat dia bawa sesuatu dibungkus kain hitam. Ada juga yang lihat dia bawa ayam hidup. Tapi yang paling bikin gak enak, pernah satu kali Damar ikut di belakangnya. Anak itu jalan pelan, gak banyak ngomong. Waktu dipanggil tetangga, Damar cuma nengok sebentar, lalu lanjut jalan seperti gak dengar. Malam ketika tangisan itu terdengar, jadi malam yang sampai sekarang masih diingat orang desa. Malam Jumat Kliwon. Angin dari arah hutan lebih dingin dari biasanya. Sekitar jam 12 lewat, terdengar suara gaduh dari rumah Surya. Istrinya teriak, ada suara benda jatuh, lalu terdengar tangisan Damar. Bukan tangisan manja, tapi tangisan seperti orang ketakutan. Beberapa tetangga berdiri di depan rumah tapi nggak ada yang berani masuk. Pintu rumah terkunci rapat, lampu ruang tengah mati. Hanya lampu belakang yang menyala redup, lalu padam mendadak. Tangisan itu berhenti tiba-tiba. Bukan mengecil, tapi seperti diputus. Setelah itu, sunyi. Pagi harinya Surya bilang Damar sakit parah dan sudah dibawa ke kota malam itu juga. Tapi nggak ada yang lihat mobil keluar, nggak ada suara kendaraan. Dan lebih aneh lagi, tanah di kebun kosong belakang rumah terlihat seperti baru digali dan ditutup lagi. Beberapa hari kemudian, lelaki tua itu nggak pernah terlihat lagi, seolah tugasnya sudah selesai. Rumah Surya mulai direnovasi seminggu setelah malam itu. Tukang bangunan datang terus-menerus. Uang seperti nggak ada habisnya. Surya terlihat lebih percaya diri. Istrinya yang dulu sering menangis, sekarang diam dan jarang keluar rumah. Tapi yang bikin suasana desa berubah bukan cuma soal kekayaan mendadak itu. Malam-malam tertentu, terutama Jumat Kliwon, dari arah kebun kosong masih terdengar suara seperti tanah digesek pelan. Kadang ada suara seperti anak kecil memanggil ibunya, pelan, jauh. Dan satu detail kecil yang bikin merinding, sejak malam tangisan itu, Surya nggak pernah lagi terlihat masuk ke hutan kecil, seolah dia sudah nggak perlu ke sana. Di episode berikutnya, kita masuk ke kenapa istri Surya mulai sering melamun menghadap kebun kosong, siapa yang pertama kali berani menggali tanah di sana, dan apa yang ditemukan di bawah permukaan yang belum benar-benar rata itu. Setelah malam tangisan Damar itu berhenti mendadak dan tanah di kebun kosong terlihat baru diratakan, orang-orang sebenarnya sudah punya firasat nggak enak. Tapi desa itu kecil, semua orang saling kenal, dan nggak ada yang berani nuduh tanpa bukti. Surya tetap jalan dengan mobil barunya. Rumahnya makin mewah. Istrinya jarang keluar. Kalau keluar pun mukanya pucat dan jarang menatap mata orang lain. Tapi satu orang akhirnya nggak tahan. Namanya Pak Rudi, tetangga paling dekat yang rumahnya persis berbatasan dengan kebun kosong itu. Pak Rudi tipe orang yang logis dan nggak gampang percaya mistis. Waktu dia lihat tanah di belakang rumah Surya masih terlihat nggak rata, walau sudah beberapa hari, dia mulai curiga. Bukan karena gosip pesugihan, tapi karena satu hal sederhana. Tanah itu terlalu kecil untuk disebut proyek renovasi, tapi terlalu rapi untuk disebut lubang biasa. Suatu sore, waktu Surya dan istrinya lagi pergi ke kota, Pak Rudi nekat masuk lewat pagar belakang. Dia cuma mau cek, bukan mau nuduh, cuma mau pastiin. Tanah itu memang terlihat baru, warna lebih gelap dari sekitarnya. Ada bekas jejak seperti pernah diinjak-injak banyak orang dalam satu malam.
Pak Rudi ambil cangkul kecil yang biasa dipakai buat kebun. Dia gali pelan, nggak dalam. Baru sekitar 20 cm, cangkulnya menyentuh sesuatu yang keras. Bukan batu, bukan kayu biasa. Bungkus kain hitam. Tangannya langsung gemetar. Dia buka sedikit ujung kain itu. Di dalamnya ada benda kecil terbungkus lagi kain putih. Bau tanah bercampur bau anyir tipis mulai tercium. Pak Rudi langsung mundur. Nafasnya nggak beraturan. Dia tutup lagi lubang itu seadanya dan langsung pulang. Malamnya dia nggak bisa tidur. Bukan karena takut setan, tapi karena satu pikiran yang nggak mau hilang. Kalau memang itu yang dia pikirkan, berarti yang terjadi bukan cuma soal kaya mendadak. Besok paginya, kabar soal tanah yang digali itu mulai menyebar. Bukan karena Pak Rudi cerita terang-terangan, tapi karena ada satu detail kecil yang nggak dia sadari. Waktu dia tutup lagi lubangnya, kain hitam itu sedikit terlihat dari permukaan. Anak-anak yang main bola di dekat situ nemu ujung kain itu mencuat keluar. Salah satu dari mereka tarik sedikit dan langsung lari sambil teriak karena lihat sesuatu yang bikin dia histeris. Warga akhirnya kumpul. Surya dipanggil. Polisi desa datang. Tanah itu digali lagi. Kali ini lebih dalam. Dan yang ditemukan bikin desa itu berubah selamanya. Bukan jasad utuh, tapi tulang kecil yang belum sepenuhnya terurai. Dan di dekatnya, boneka kecil milik Damar yang dulu sering dia bawa kemana-mana. Istrinya Surya langsung pingsan di tempat. Surya sendiri nggak berteriak, nggak menangis. Dia cuma berdiri kaku, wajahnya kosong. Tapi yang bikin suasana makin dingin adalah satu hal yang terjadi malam setelah penggalian itu. Walau tulang-tulang itu sudah dibawa pihak berwajib, dari arah hutan kecil terdengar suara yang sama seperti malam tangisan terakhir Damar dulu. Bedanya, kali ini bukan tangisan ketakutan, tapi suara seperti seseorang marah. Dan untuk pertama kalinya sejak rumah itu jadi mewah, lampu-lampu di lantai 2 Surya mati sendiri tepat jam 2 pagi. Setelah tulang kecil dan boneka Damar ditemukan di kebun kosong belakang rumahnya sendiri, Surya tetap gak mengaku. Di depan warga dan polisi desa, dia bilang itu bukan anaknya. Dia bilang mungkin itu kuburan lama yang gak sengaja tergali. Padahal semua orang tahu, Damar hilang malam yang sama dengan tanah itu baru ditutup. Istrinya cuma menangis tanpa suara. Gak pernah membela, tapi juga gak pernah berani menuduh. Yang bikin suasana makin gak wajar adalah perubahan di rumah itu setelah penggalian. Sebelumnya rumah Surya terasa tertutup dan dingin, tapi masih seperti rumah biasa. Setelah tanah dibuka, hawa di sekitar rumah berubah. Tukang yang masih lanjut kerja di bagian belakang mulai mengeluh sering dengar suara anak kecil lari di lantai atas padahal kosong. Kadang terdengar suara ketukan dari bawah lantai seperti ada yang memukul dari dalam tanah. Malam pertama setelah penggalian, tepat jam 2, seluruh lampu di lantai 2 mati serentak. Bukan padam biasa, tapi seperti korslet sesaat lalu hidup lagi. Tetangga yang rumahnya bersebelahan dengar suara benda berat diseret di dalam rumah Surya. Istrinya teriak lagi. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Surya terdengar memaki, bukan ke orang, tapi ke sesuatu yang gak kelihatan. Beberapa orang desa mulai yakin ini bukan sekadar kasus pembunuhan. Mereka mulai mengaitkan dengan pesugihan. Karena ada satu detail yang makin jelas sekarang. Sejak tulang itu ditemukan, usaha Surya mendadak bermasalah. Uang yang katanya mengalir terus tiba-tiba tersendat. Barang yang dia kirim ke kota gak dibayar. Motor barunya mogok tanpa sebab jelas. Bahkan mobilnya pernah tiba-tiba berhenti tepat di depan hutan kecil tempat dia dulu sering masuk malam-malam. Dan lelaki tua berpakaian hitam itu muncul lagi. Beberapa warga lihat dia berdiri di tepi hutan sore hari, menatap rumah Surya tanpa bergerak. Gak masuk ke desa, gak mendekat, hanya berdiri. Ada yang berani mendekat dan tanya, "Siapa kamu?" Lelaki itu cuma jawab pelan, "Yang diambil belum selesai." Lalu dia pergi begitu saja, masuk ke hutan. Kalimat itu cepat menyebar, "Yang diambil belum selesai." Artinya ada perjanjian, dan perjanjian itu mungkin belum lunas. Malam berikutnya kejadian makin brutal. Tepat jam 2, terdengar suara benturan keras di dalam rumah Surya. Warga yang sudah curiga gak lagi cuma berdiri di luar. Mereka nekat mendobrak pintu depan. Begitu pintu terbuka,
Pemandangan di dalam bikin semua orang terdiam. Surya tergeletak di lantai tengah dengan luka gores panjang di dadanya seperti bekas cakaran. Istrinya terduduk di pojok ruangan, menutup telinga sambil terus menggumam, "Dia marah, dia marah." Di dinding lantai 2, terlihat bekas tangan kecil tercetak di cat putih yang baru, seperti ditekan dengan tanah basah. Surya masih hidup waktu itu, tapi wajahnya berubah total. Bukan karena luka, tapi karena ketakutan yang gak bisa dia sembunyikan lagi. Untuk pertama kalinya, dia berteriak di depan semua orang, "Saya sudah kasih, saya sudah kasih." Kalimat itu bikin suasana makin dingin. Sudah kasih, artinya memang ada yang diminta. Dan Damar mungkin bukan satu-satunya yang dijanjikan. Setelah Surya berteriak, "Saya sudah kasih," di depan warga, semua orang langsung ngerti satu hal. Dia memang melakukan sesuatu. Bukan sekedar kebetulan kaya mendadak. Bukan sekedar utang yang kebetulan lunas. Tapi ada kesepakatan. Ada sesuatu yang dia tukar. Surya sempat dibawa ke puskesmas karena luka cakaran di dadanya cukup dalam. Anehnya, lukanya bukan seperti sayatan pisau, tapi seperti bekas kuku panjang yang ditarik dari bahu sampai perut. Dokter bingung. Surya sendiri nggak mau jawab jelas waktu ditanya polisi. Dia cuma bilang, "Jatuh." Tapi setiap kali ditanya soal malam tangisan Damar, matanya langsung kosong. Yang bikin suasana makin berat adalah perubahan pada istrinya. Perempuan itu mulai sering ngomong sendiri di teras belakang rumah menghadap kebun kosong. Kadang terdengar seperti minta maaf, kadang seperti marah. Beberapa warga yang lewat dengar dia bilang, "Saya nggak setuju, saya nggak pernah setuju." Artinya, mungkin bukan dia yang sepakat. Beberapa hari setelah kejadian itu, lelaki tua berpakaian hitam muncul lagi. Kali ini bukan di hutan, tapi berdiri tepat di depan gerbang rumah Surya. Nggak ada yang berani mendekat. Dia cuma berdiri beberapa menit, lalu berkata pelan tapi cukup keras untuk didengar orang sekitar. "Waktunya belum lunas." Kalimat itu bikin darah dingin semua orang. Kabar lama mulai muncul lagi. Ternyata beberapa tahun lalu pernah ada kasus serupa di desa lain sebelah. Orang kaya mendadak, lalu anaknya meninggal. Lalu beberapa bulan kemudian istrinya menyusul dengan cara tragis. Orang-orang bilang pesugihan tertentu memang gak cuma minta satu tumbal. Awalnya anak, lalu pasangan, atau bahkan diri sendiri. Malam berikutnya tepat jam 2 lagi, kejadian paling brutal terjadi. Warga yang sudah curiga sengaja berjaga di luar rumah Surya. Mereka gak masuk, cuma mengawasi dari jauh. Lampu rumah tiba-tiba padam total. Bukan hanya lantai 2. Semua. Dalam gelap itu terdengar suara benda pecah, kursi terbalik, dan teriakan perempuan. Tapi teriakannya bukan cuma satu suara, seperti ada suara lain ikut menjerit, lebih kecil, lebih melengking. Beberapa detik kemudian, jendela lantai 2 pecah dari dalam. Bayangan kecil terlihat berdiri di ambang jendela sebelum menghilang. Warga nggak ada yang berani masuk, sampai suara benar-benar berhenti. Ketika pintu akhirnya didobrak, Surya ditemukan tergeletak di tangga menuju lantai 2. Lehernya miring tidak wajar. Matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu tepat di depan wajahnya sebelum mati. Istrinya ditemukan di dapur belakang, masih hidup, tapi syok berat. Dia terus mengulang satu kalimat yang sama. Dia datang ambil lagi. Dia bilang belum cukup. Dan yang paling bikin merinding, di dinding ruang tengah, bekas tangan kecil yang dulu hanya satu, kini bertambah banyak. Seperti ada lebih dari satu yang menekan dari dalam. Sejak malam itu rumah Surya nggak lagi terlihat mewah. Catnya mulai mengelupas lebih cepat dari seharusnya. Usaha yang katanya besar itu bangkrut total dalam hitungan minggu. Mobil dan motor disita karena ternyata sebagian besar kredit. Uang yang sempat mengalir seperti hilang tanpa jejak. Orang desa akhirnya sadar satu hal. Pesugihan itu memang memberi, tapi yang diambil selalu lebih mahal. Dan kalau perjanjiannya nggak lengkap, yang datang menagih bukan cuma sekali. Setelah Surya ditemukan tewas dengan kondisi leher tidak wajar di tangga rumahnya sendiri, desa itu benar-benar berubah. Gak ada lagi yang berani bilang ini kebetulan. Polisi memang datang, tapi mereka hanya melihatnya sebagai kasus kekerasan dalam rumah atau kecelakaan misterius. Secara hukum mungkin bisa dipelintir,
Tapi warga desa tahu ini bukan sekadar jatuh dari tangga. Istri Surya masih hidup, tapi kondisinya makin hari makin tidak stabil. Dia nggak pernah benar-benar sadar penuh. Kadang diam menatap kosong, kadang tiba-tiba teriak tengah malam. Beberapa kali dia berusaha lari ke kebun kosong sambil berteriak, "Jangan ambil lagi." Suatu malam, sekitar seminggu setelah kematian Surya, dia akhirnya bicara dengan jelas di depan Bu RT dan 2 tetangga perempuan yang menjaganya. Bukan dalam nada panik, tapi seperti orang yang sudah lelah menyimpan rahasia. Dia cerita semuanya. Awalnya memang karena utang. Surya merasa dipermalukan, usaha gagal, koperasi menagih. Dia nggak kuat lihat orang mulai meremehkan dia. Lelaki tua berpakaian hitam itu datang bukan kebetulan. Dia dikenalkan oleh seseorang dari desa sebelah. Katanya bisa bantu membuka jalan rezeki, tapi ada syarat. Syarat pertama bukan langsung tumbal, hanya ritual kecil. Surya diminta membawa ayam hitam, kemenyan, dan sesuatu yang paling dia sayangi. Waktu itu istrinya mengira itu cuma simbolis. Surya bilang cuma ambil baju damar sebagai perantara. Tapi malam ritual utama, lelaki tua itu berkata kalimat yang berbeda. Rezeki besar butuh pengikat besar. Dan Surya menyetujui. Istrinya bilang dia sempat menolak, sempat nangis. Tapi Surya sudah seperti orang kerasukan ambisi. Dia bilang, sekali saja, setelah itu hidup kita berubah. Malam tangisan damar itu bukan sakit biasa, bukan demam, bukan kecelakaan. Anak itu dibawa ke kebun kosong dengan alasan ritual pembersihan. Istrinya nggak diizinkan ikut. Dia hanya dengar suara damar memanggil dari luar rumah sebelum tangisan itu berubah jadi jeritan. Setelah itu, semuanya sunyi, dan esoknya Surya bilang damar sudah dititipkan. Istri Surya nggak pernah benar-benar tahu detailnya, tapi dia tahu anaknya nggak lagi hidup, dan sejak malam itu, rumah mereka memang berubah. Uang datang cepat, tawaran kerja muncul tiba-tiba. Orang-orang yang dulu menagih utang mendadak menghilang. Tapi lelaki tua itu selalu datang tiap beberapa minggu. Duduk di ruang tamu, bicara pelan dengan Surya. Setiap kali pergi, Surya terlihat lebih gelisah. Sampai akhirnya lelaki tua itu bilang satu hal yang bikin istri Surya merinding waktu dia dengar diam-diam dari dapur. Pengikat pertama sudah diambil. Tapi kalau kamu serakah, yang kedua akan menyusul. Surya ternyata minta lebih, bukan sekadar cukup. Dia ingin usaha makin besar, ingin rumah makin megah, ingin dihormati. Dan itu sebabnya lelaki tua itu bilang waktu belum lunas. Yang kedua bukan anak lagi, tapi diri Surya sendiri. Istri Surya menutup ceritanya dengan kalimat pelan. Dia pikir bisa berhenti setelah kasih damar, tapi pesugihan itu bukan kontrak satu kali. Sejak pengakuan itu, warga desa makin yakin tragedi belum benar-benar selesai karena lelaki tua berpakaian hitam itu belum pernah ditemukan. Dia seperti menghilang lagi ke dalam hutan. Dan malam setelah pengakuan itu keluar, tepat jam 2, suara dari kebun kosong kembali terdengar. Kali ini bukan tangisan, tapi suara tanah seperti digali lagi. Padahal kuburan kecil itu sudah lama diratakan. Setelah pengakuan istri Surya tersebar diam-diam ke warga inti desa, suasana benar-benar berubah. Gak ada lagi yang berani lewat depan rumah itu setelah maghrib. Siang pun orang cuma lewat cepat. Rumah yang dulu terlihat mewah, sekarang seperti berdiri sendirian. Cat putihnya mulai terlihat kusam walau belum setahun direnovasi. Jendela lantai 2 selalu tertutup. Istri Surya makin sering terlihat berjalan tanpa arah di halaman belakang, tepat menghadap kebun kosong tempat damar dikubur dan kemudian digali lagi. Beberapa kali dia terlihat berdiri lama sambil berbisik, "Maafkan ibu, ibu gak bisa nolak." Wajahnya semakin cekung, matanya seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Dan lelaki tua itu muncul lagi. Kali ini bukan sore hari, tapi tepat tengah malam. Seorang warga yang kebetulan buang air kecil di belakang rumahnya melihat sosok itu berdiri di depan gerbang rumah Surya. Tidak mengetuk, tidak memanggil, hanya berdiri dan menatap ke arah pintu utama.
Beberapa menit kemudian, pintu itu terbuka sendiri. Istri Surya keluar perlahan, seperti orang yang dipanggil. Tidak ada yang berani mendekat. Keesokan paginya, istri Surya ditemukan di kebun kosong. Bukan tergantung, bukan terbaring biasa, tapi duduk bersandar di tanah yang dulu jadi kuburan anaknya. Tangannya penuh tanah seperti habis menggali, kukunya patah-patah, wajahnya membeku dalam ekspresi yang sulit dijelaskan antara takut dan pasrah. Dan di depannya, tanah itu memang tergali lagi. Lubangnya tidak dalam, tapi cukup untuk menunjukkan sesuatu yang bikin warga mundur perlahan. Tulang kecil yang dulu sudah diangkat dan dibawa, sekarang ada lagi di dalam tanah itu, seperti tidak pernah benar-benar pergi. Istri Surya sudah tidak bernafas. Tidak ada tanda kekerasan jelas, tapi tubuhnya kaku dengan posisi yang aneh, seperti orang yang menahan sesuatu sebelum mati. Yang paling bikin desa itu tidak bisa lagi tidur nyenyak adalah satu detail kecil. Di tanah dekat lubang itu ada bekas jejak kaki dua ukuran. Satu ukuran dewasa, satu ukuran kecil. Tapi tidak ada jejak lelaki tua berpakaian hitam. Setelah kematian istri Surya, rumah itu langsung dikosongkan oleh keluarga jauh yang datang dari kota. Semua barang berharga sudah habis sebelumnya untuk menutup utang yang ternyata lebih besar dari yang orang tahu. Rumah 2 lantai itu dilelang murah, tapi tidak ada yang mau beli. Dan setiap Jumat Kliwon, tepat jam 2 pagi, dari arah kebun kosong itu masih terdengar suara seperti orang berjalan di atas tanah basah. Bukan satu orang, 2. Orang desa mulai menyadari satu hal yang paling mengerikan. Mungkin pesugihan itu memang sudah menagih semua yang dijanjikan. Anak, ayah, ibu. Tapi yang diambil bukan cuma nyawa. Ada sesuatu yang tetap tertinggal di sana. Setelah Surya dan istrinya mati dalam jarak waktu yang gak sampai sebulan, desa itu seperti kehilangan warna. Rumah 2 lantai itu berdiri kosong, jendelanya tertutup, pagar berderit tiap kena angin. Kebun kosong di belakangnya gak ada yang berani sentuh lagi. Bahkan anak-anak yang biasanya main bola di situ pindah lapangan. Tapi ada satu orang yang gak bisa tinggal diam. Namanya Pak Dharma. Dia bukan dukun, bukan ustadz besar, tapi dikenal orangnya berani dan cukup paham soal ritual-ritual lama. Dia pernah bantu bersihin rumah yang katanya angker di desa sebelah. Waktu dengar cerita lengkap soal pesugihan Surya dan jejak kaki kecil yang muncul lagi setelah tulang diangkat, dia bilang satu hal. Kalau jalurnya nggak diputus, yang lewat situ nggak akan berhenti. Maksudnya, jalur pesugihan itu bukan cuma perjanjian antara manusia dan sesuatu, tapi ada titik yang jadi penghubung, dan titik itu kemungkinan besar ada di kebun kosong itu. Beberapa warga awalnya melarang, mereka takut kejadian makin parah, tapi Pak Dharma bersikeras. Yang mati sudah cukup, jangan tunggu ada yang lain. Malam yang dipilih bukan sembarang malam, Jumat Kliwon berikutnya, tepat sebelum jam 2. Pak Dharma datang ke kebun kosong itu bawa lampu minyak, air garam, dan beberapa doa yang dia hafal. Beberapa warga berdiri jauh di belakang, gak ada yang berani mendekat lebih dari 5 meter. Tanah tempat lubang kecil itu sudah diratakan lagi sebelumnya. Tapi anehnya, malam itu tanah itu terlihat sedikit cekung seperti pernah diinjak berkali-kali. Jam menunjukkan 01.58 ketika angin mulai berubah arah. Dingin, bukan dingin malam biasa, tapi seperti hawa yang keluar dari dalam tanah. Pak Dharma mulai baca doa dengan suara pelan tapi tegas. Dia siram air garam ke tanah itu sambil bilang, "Kalau ini jalur salah, tutup." Tepat jam 2 suara itu datang lagi. Bukan tangisan, bukan langkah ringan, tapi suara seperti seseorang berjalan pelan di atas tanah basah. Satu langkah berat, satu langkah kecil. Warga di belakang mulai mundur, tapi Pak Dharma tetap berdiri. Suaranya makin keras. Tiba-tiba tanah di depannya retak tipis. Bukan meledak, tapi seperti ada tekanan dari bawah. Lampu minyak yang dia bawa mati sendiri. Dan dalam gelap itu, terdengar suara yang bikin semua orang membeku. Bukan suara anak kecil lagi, tapi 2 suara menyatu. Satu berat, satu kecil, berbicara bersamaan. Belum selesai. Pak Dharma berteriak, "Sudah lunas!" Tanah itu tiba-tiba ambles sedikit di bawah kakinya. Dia hampir terjatuh. Warga refleks mau maju, tapi suara langkah berat terdengar lebih dekat dari sebelumnya, seperti tepat di belakang mereka. Beberapa orang lari,
beberapa tetap berdiri terpaku. Dalam kekacauan itu, Pak Dharma masih berdiri. Dia menancapkan kayu kecil bertuliskan doa ke tanah retak itu. Retakan berhenti melebar. Suara dari bawah berubah jadi seperti geraman pelan yang makin jauh. Lalu, sunyi. Semua orang kira selesai, tapi waktu mereka mendekat untuk bantu Pak Dharma berdiri, mereka sadar ada yang salah. Wajah Pak Dharma pucat, matanya terbuka lebar. Nafasnya masih ada tapi sangat lemah. Di kakinya ada bekas seperti dicengkram dari dalam tanah. Bukan luka dalam, tapi lebam berbentuk tangan kecil. Pak Dharma dibawa pulang malam itu. Dia nggak meninggal langsung, tapi sejak malam itu, dia nggak pernah bicara dengan jelas. Setiap kali jam 2 pagi tiba, dia selalu bangun dan berbisik satu kalimat yang sama. Masih ada yang kurang. Rumah Surya memang nggak lagi terdengar gaduh setelah malam itu. Suara langkah jarang terdengar. Tapi Pak Dharma seperti membawa sesuatu pulang bersamanya. Dan orang desa mulai sadar satu hal yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Mungkin pesugihan itu memang sudah menagih semua yang dijanjikan, tapi jalurnya belum sepenuhnya tertutup. Di episode berikutnya, kita masuk ke kondisi terakhir Pak Dharma yang makin memburuk, kematian yang benar-benar tragis dan tak terduga, dan siapa sebenarnya lelaki tua berpakaian hitam itu sebelum semua perjanjian ini terjadi. Sejak malam, Pak Dharma berdiri di atas tanah retak itu dan menancapkan kayu doa. Rumah Surya memang lebih sunyi. Tidak ada lagi suara tanah digali terang-terangan. Tidak ada lagi lampu mati sendiri yang bikin warga histeris. Tapi harga dari keberanian itu ternyata tidak berhenti di kebun kosong. Pak Dharma berubah total. Siang hari dia seperti orang biasa, duduk di teras rumahnya menatap kosong. Tapi setiap mendekati jam 2 pagi, tubuhnya mulai gemetar halus. Tepat pukul 2 malam, matanya terbuka lebar walau sebelumnya tertidur. Nafasnya berat, lalu dia akan berbisik. Kadang jelas, kadang patah-patah. Belum lunas, belum lunas. Istrinya ketakutan. Anak-anaknya nggak berani tidur di kamar yang sama lagi. Suatu malam, sekitar 2 minggu setelah ritual itu, jeritan keras terdengar dari rumah Pak Dharma. Warga yang sudah sensitif dengan jam 2 langsung keluar rumah. Lampu di rumah Pak Dharma menyala terang semua. Begitu beberapa orang masuk, mereka menemukan Pak Dharma berdiri di ruang tengah, menatap lantai dengan ekspresi ngeri. Di lantai, ada tanah basah berserakan. Tanah itu bukan dari luar. Tidak ada bekas pintu terbuka. Tidak ada jejak kaki menuju rumah. Tapi tanah itu membentuk pola seperti 2 pasang langkah kecil dan besar menuju tepat di depan Pak Dharma. Pak Dharma gemetar dan akhirnya berkata dengan suara yang bukan seperti biasanya. Dia bilang, bukan cuma keluarga Surya. Orang-orang saling pandang. Lalu siapa lagi? Tanya salah satu warga. Pak Dharma menatap mereka satu persatu. Siapapun yang berdiri di jalurnya. Malam itu tidak ada yang berani tidur. Dan 2 hari setelahnya, tragedi yang benar-benar membuat desa itu kehilangan keberanian terjadi. Pagi hari, anak Pak Dharma yang paling kecil ditemukan di kebun samping rumah, pingsan dengan luka lebam di pergelangan kaki seperti bekas dicengkeram. Tidak meninggal, tapi kondisinya kritis. Pak Dharma langsung jatuh terduduk begitu melihat anaknya. Dia tidak lagi terlihat marah atau berani, hanya pasrah. Dia nggak terima jalurnya ditutup, bisiknya pelan. Disitulah akhirnya seorang kakek tua dari desa sebelah datang dan membuka satu rahasia yang selama ini hanya jadi cerita setengah-setengah. Lelaki tua berpakaian hitam itu bukan sembarang orang. Dia dikenal sebagai penjaga salah satu tempat pesugihan lama di hutan kecil itu. Bukan makhluk, manusia. Tapi manusia yang sudah terlalu lama mengikat diri dengan perjanjian gelap. Katanya setiap orang yang datang meminta jalan kekayaan akan diberi penghubung. Dan penghubung itu selalu butuh darah keluarga agar rizki tetap mengalir. Kalau jalur diputus paksa, maka sisa perjanjian akan mencari pengganti. Jalur Surya sudah lunas dengan nyawanya, istrinya juga. Tapi ritual Pak Dharma menutup pintu tanpa menyelesaikan kontraknya secara lengkap. Jalur itu terhenti setengah. Dan sesuatu yang terhenti setengah akan mencari keseimbangan. Malam itu juga, tepat jam 2, Pak Dharma keluar rumah tanpa bicara pada siapapun. Beberapa warga mengikutinya dari jauh. Dia berjalan lurus ke kebun kosong belakang rumah Surya, berdiri di titik retakan lama. Dan kali ini, tidak ada doa panjang, tidak ada kayu, tidak ada air garam. Dia hanya berkata satu kalimat, "Kalau mau ambil, ambil saya." Angin berhenti, suasana hening total.
Lalu terdengar langkah berat dan langkah kecil berjalan mengelilinginya. Tidak terlihat jelas, tapi jejaknya muncul di tanah basah. Warga yang mengintip dari jauh ingin berteriak, tapi suara mereka seperti tertahan di tenggorokan. Dan tepat jam 2:06, Pak Dharma jatuh berlutut. Tubuhnya tersentak seperti ditarik sesuatu dari bawah tanah. Ketika warga akhirnya berani mendekat beberapa menit kemudian, Pak Dharma masih hidup, tapi tatapannya kosong total. Seperti sesuatu di dalam dirinya sudah ditarik keluar. Anaknya selamat, tapi Pak Dharma tidak pernah benar-benar kembali. Setelah malam Pak Dharma jatuh berlutut di kebun kosong dan tubuhnya seperti kehilangan sesuatu yang tak terlihat, desa itu benar-benar berhenti bicara soal pesugihan secara terbuka. Tidak ada yang mau menyebut kata itu lagi. Semua orang sepakat diam, seolah dengan tidak membahasnya, jalur itu akan benar-benar mati. Anak Pak Dharma selamat, lukanya sembuh dalam beberapa minggu. Tapi Pak Dharma sendiri tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Dia masih hidup, masih duduk di teras tiap pagi, tapi tatapannya kosong. Kalau ditanya apa yang terjadi malam itu, dia hanya menjawab satu kalimat yang sama, pelan dan tanpa emosi. Sudah dibayar. Tidak pernah dijelaskan apa yang dibayar. Tidak pernah dijelaskan bagaimana. Tapi sejak malam itu, suara langkah di kebun kosong berhenti. Jam 2 pagi kembali jadi jam biasa. Tidak ada lagi tanah bergerak. Tidak ada lagi bisikan kecil atau suara berat yang mengitari rumah kosong Surya. Rumah 2 lantai itu akhirnya benar-benar ditinggalkan. Tidak ada yang mau beli walau harganya diturunkan jauh di bawah pasaran. Catnya mengelupas lebih cepat dari seharusnya. Rumput liar tumbuh di halaman. Pagar besi berkarat. Kebun kosong di belakangnya dibiarkan jadi semak belukar. Lelaki tua berpakaian hitam tidak pernah terlihat lagi. Tidak di hutan, tidak di desa sebelah. Beberapa orang bilang dia sudah meninggal bertahun-tahun lalu, dan yang datang sebenarnya bukan manusia sepenuhnya. Ada juga yang bilang dia memang manusia, tapi setiap kali jalur pesugihan selesai dibayar, dia pindah mencari orang lain yang putus asa. Tapi satu kejadian terakhir memastikan desa itu tidak akan pernah lupa sepenuhnya. Beberapa bulan setelah semuanya sunyi, tepat pada malam Jumat Kliwon, seorang pemuda dari kota datang karena penasaran dengan cerita rumah Surya. Dia datang bukan untuk tinggal, hanya untuk membuktikan kalau semua itu cuma sugesti desa kecil. Dia masuk ke halaman rumah kosong itu sekitar jam 1 lewat. Beberapa warga melihat dari jauh tapi tidak menghentikan. Mereka pikir mungkin memang sudah selesai. Tepat jam 2 pagi, tidak ada suara langkah, tidak ada tanah retak, tidak ada teriakan. Yang terdengar hanya satu suara. Suara pintu rumah itu menutup pelan dari dalam. Pemuda itu ditemukan pagi harinya duduk di ruang tengah rumah kosong itu. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Hanya ekspresi yang sama seperti Surya sebelum mati. Mata terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang berdiri sangat dekat di depannya. Dan di lantai ruang tengah, ada bekas 2 jejak tanah basah. Satu besar, satu kecil, mengarah ke pintu belakang yang menuju kebun kosong. Tidak ada jejak keluar. Setelah kejadian itu, warga akhirnya memutuskan sesuatu yang dulu tidak mereka lakukan. Rumah itu diratakan, bukan direnovasi, bukan dijual, tapi dihancurkan total. Tanahnya ditimbun dan ditanami pohon besar di atasnya. Kebun kosong di belakangnya ikut dibersihkan dan dijadikan lahan kosong tanpa bangunan. Sejak itu desa itu memang lebih tenang. Tidak ada lagi yang kaya mendadak. Tidak ada lagi yang berani mencari jalan pintas lewat hutan kecil. Tapi setiap kali ada orang luar datang dan bertanya kenapa di ujung desa itu ada tanah kosong dengan satu pohon besar berdiri sendirian, warga hanya menjawab singkat, "Dulu ada rumah." Tidak ada yang menceritakan lebih. Karena mereka tahu satu hal yang paling menakutkan dari pesugihan, bukan soal ritualnya, tapi soal niat pertama yang membuat seseorang berkata, "Sekali saja." Dan dari situlah semua jalur gelap itu terbuka. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan,
maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.